Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kemudahannya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di antara azab Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan usus penduduk neraka terburai. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru qusbahu finnar, kana awwalu man sayyaba sawaib. Dikatakan, aku melihat Amr ibn Amir al-Khuzai, ini Amr ibn Luhai, dia menyeret ususnya di dalam neraka, karena dia adalah orang yang pertama kali mengeramatkan onta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yu'tar rajulu yaumal qiyamah fayulqa finnar. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Allah SWT akan mendatangkan seseorang di neraka, kemudian seseorang di hari kiamat, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtaba batnihi. Maka kemudian syahidnya di mana? Di sini. Maka kemudian ususnya terburai. Maka dikatakan juga fayaduru biha kama yadurul himar fi ar-raha. Maka dia berputar-putar sebagaimana kalau dia berputar-putar di penggilingan. Kenapa Allah buat seperti ini? Karena orang ini biar jadi pusat perhatiannya penduduk neraka. Maka kemudian fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Ya ikhwah, penduduk neraka itu mereka enggak istirahat dari adab, tapi mereka bisa berkumpul dengan adab yang lebih mengerikan lagi. Maka kemudian penduduk neraka berkumpul kepadanya dengan mengatakan, ya fulan malak. Mereka tanya, apa yang membuatmu seperti ini? Kenapa engkau diadab seperti ini? Dia mengatakan, alam taku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya ikhwah, ini yang terjadi. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari adabnya dan juga hawa nafsu yang merusak diri kita. Maka mereka mengatakan, bukankah engkau dulu menyuruh kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami melakukan kemungkaran? Maka kemudian seorang tersebut mengatakan, tentu, tapi kuntu amarakum bil ma'ruf wa lam atih. Kata dia mengatakan, dulu aku menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan tapi aku tidak mendatanginya. Wa anhakum 'anil munkar wa atih. Sedangkan aku melarang kalian untuk melakukan kemungkaran, sedangkan aku adalah orang yang melakukannya. Aku mendatangi kemungkaran tersebut. Maka ini yang menunjuk, yang menjadikan Allah SWT menghinakan dia dengan cara apa? Ususnya terburai, diseret ususnya sama dia, dan kemudian dia berputar-putar sehingga penduduk neraka
membuat berkumpul dan melihat secara langsung bagaimana kemudian Allah menghinakannya di hadapan makhluk-makhluknya. Kemudian yang berikutnya, api yang menyiksa penduduk neraka. Kenapa? Karena sesungguhnya penduduk neraka ketika masuk ke dalam neraka, mereka diliputi dengan api. Tiada satu badan pun yang tidak tersentuh api. Semuanya kena. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiqata." Ini dia. Semuanya kami persiapkan bagi orang yang zalim api ahata, meliputi dengan mereka. Artinya api itu mengelilingi mereka semua, ya, mengepung mereka semua, ya, dan juga bergejolak api tersebut. Bahkan mereka tidur dalam posisi alasnya api juga. Jadi semua api. Ya, Allah mengatakan, ya, kata Allah, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Ya, wa kadzalika najzi dzalimin. Bagi mereka itu alas dari api neraka. Di atas mereka ada selimut juga dari api. Jadi mereka ini nggak istirahat, nggak berhenti sama sekali dari adab. Ya, maka ini yang menunjukkan, ya ikhwah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka tanpa ada kata-kata istirahat sesaat saja. Mau tidur dibakar, bangun dibakar. Jadi nggak ada istirahat sama sekali dalam kehidupan mereka, dan itu terjadi selamanya. Bahkan juga diantaranya mereka diadab, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tahu yang dimaksud darkil asfal apa yang Allah kasih? Di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwa ketika itu mereka diletakkan di ruangan yang semua pintunya dipalang, ditutup total. Jadi mereka nggak keluar di situ. Api neraka ini sudah sama Allah ditutup rapat, panasnya mulek di situ terus. Sudah mereka ini di bawah, di dasarnya neraka itu mereka ditaruh di ruangan tertutup, atasnya api, bawahnya api, dan mereka tidak ada yang bisa keluar dari ruangan itu sama sekali. Kebayang ya, kita membayangkan dalam posisi yang kalau kita bilang stresnya luar biasa. Bagaimana kalau ketika kita melihat secara langsung? Maka inilah cara Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian apakah hatinya enggak dibuat istirahat juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka luar dalam secara fisik, kemudian hatinya Allah bakar juga. Kemudian penduduk neraka itu Allah berikan mereka belenggu dan rantai. Belenggu dan rantainya diapain? Dikasih api juga. Makanya Allah mengatakan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghalalau wa sa'ira. Dalam surat Al-Insan. Kadang-kadang imam kalau Jumat baca itu, ya, Allah SWT mengatakan sesungguhnya kami menyediakan, persiapkan bagi orang-orang kafir itu salasil. Makanya Allah katakan apa? Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Nggak ada yang bisa mengikat dengan ikatannya Allah. Karena Allah mengikat itu sama Allah Subhanahu wa taala, saya bolak-balik menjelaskan, diikat dengan rantai luar dalam. Jadi bagian organ dalamnya juga dikasih rantai, bagian luarnya juga dikasih rantai. Tujuannya apa? Ulama tafsir mengatakan supaya mereka nggak bisa jalan. Dan kemudian mereka diikat, dipancang di tiang-tiang yang tinggi-tinggi. Kemudian diliputi sama api, kayak dibakar, kayak disate istilahnya. Dan inilah yang terjadi, ya, bagi penduduk neraka, dan ini adab secara umum, ya. Ya. Kemudian ahli neraka itu mereka akan ada gunung yang mereka panjat, dan gunungnya panas lagi. Tapi nggak mau mereka akan panjat gunung itu. Kata Allah SWT mengatakan, sa'urhiquhu sa'uda. Dikatakan sa'uda, ya. Kalau Allah mengatakan aku akan membebaninya dengan apa? Pendakian yang meletihkan. Sa'ud ini istilahnya daki, naik, ya. Maka
Kenapa? Karena pada waktu itu mereka diperintahkan untuk memanjat bebatuan yang panas sehingga melelehkan jari jemari mereka. Jadi nyentuh gunungnya aja apa? Buat badannya leleh, dikembalikan lagi, leleh lagi, dikembalikan lagi. Dan ini yang terjadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu akan menghilangkan yang namanya kematian. Ya. Karena pada dasarnya adab neraka itu semua membawa kepada kematian. Semua membawa kepada kematian, tapi kematiannya dihilangin. Sekarang kebayang orang di posisi sekarat, kan proses mati itu. Nah ini sekarat tapi nggak mati, balik lagi, sekarat lagi, balik lagi, terus kayak gitu. Bagaimana rasa sakit yang mereka terima waktu itu? Ya, sebagaimana Allah mengatakan ya bahwa diminumnya air nanah itu dan hampir tidak bisa menelannya. Datanglah kematian dari berbagai penjuru. Kata Allah SWT, wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Dikatakan datang kematian dari berbagai penjuru. Ya. Wa ma huwa bimayyit, mereka enggak mati. Wa min waraihi adzabun qalid. Di belakang mereka masih dihadapkan dengan adab yang berat. Terus seperti itu. Makanya para ulama menjelaskan ya bahwa kekekalan ahli neraka itu, maka panasnya air yang bisa mutus usus, racun ular. Tahu nggak di neraka itu ada 2 binatang. Binatang apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Persis. Kalau jengking sama ular. So, tahu reaksi ular sama kala jengking itu apa? Kita bahas di sini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini dia dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Hakim, Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Abdullah ibn Khalid ibn Jundub Al-Jabili, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam neraka itu ada apa? 6 ular. Ular itu lehernya diibaratkan bagaikan leher-leher onta yang menyengat penghuni neraka. Sekali sengat mereka akan mendapatkan panasnya sengatan itu 70 tahun gak hilang. Sekali sengat racunnya jelas 70 tahun gak hilang. Mereka merasakan terus panas badannya gara-gara sengatan itu. Kemudian di dalam neraka juga ada kalajengking yang besarnya seperti keledai. Yang salah satu di antara kalajengking itu begitu menyengat mereka akan mendapatkan pedihnya sengatan itu 40 tahun gak hilang. Jadi Allah buat adabnya itu bukan adab jangka pendek. Benar-benar mereka sekali kena racun lama hilang, kena lagi lama hilang. Jadi mereka diadab dengan berbagai macam, ketemu ini terus. Kadang-kadang ini kena, tambahin ini. Itu yang terjadi. Dan itulah adabnya penduduk neraka. Makanya ya ikhwah, kalau kita nggak berlindung dari sekarang dan tidak memohon kepada Allah petunjuk, wallahi nggak ada satupun di antara kita yang kemudian bisa hidup dengan tenang ketika melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan adabnya. Karena pada dasarnya manusia itu walaupun ditakut-takuti tentang neraka, ketika hawa nafsu menguasai tetap aja maksiat. Karena rahmat Allah lah yang menjadikan seorang hamba itu melakukan kebaikan dan mereka memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Siksaan batin penduduk neraka. Kenapa? Yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala ya. Kita surat Al-Humazah kita hafalkan. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Api Allah yang muqadah itu yang dinyalakan. Ya, yang membakar sampai ke hati.
Yang pertama, hati orang itu mereka nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena api itu bukan sekedar kena ke kulit, paham ya? Sampai ke hatinya pun kena bakar. Dalamnya kena bakar. Jelas karena hati itu di dalam kan, dan itu kena. Kemudian juga ya, kelak mereka itu apa maksudnya? Api itu karena Allah SWT nanti akan meletakkan batu. Batu itu kalau kena kulit ya, itu bisa tembus ke belakang. Bahkan digambarkan kena, Rasulullah mengatakan putingnya susu, begitu kena itu batu langsung merembet masuk ke belakang, jebol ke belakang. Ini jalannya ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, kata Rasulullah, basyiril kanizin. Tahu kanizin? Yang nimbun harta. Ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang penimbun harta. Biradfi yuhma alaihi finnari jahannam. Ya, radfi ini adalah batu yang panas luar biasa, yang yuhma disetrika atasnya di neraka jahanam. Thumma yudha'u ala hamalati thadi. Ya, kemudian diletakkan pada hamalah, daerah apa? Susu. Ya, maka ahadihim, salah seorang dari mereka, hatta yahruja min nughdi katifai. Begitu kena sini, keluarnya ke belakang sini. Jadi tulang punggungnya itu jebol. Kena batu itu. Sebaliknya, wa yudau ala nughdi katifai, ditaruh di belakang, keluarnya di mana? Susunya jebol. Dan itulah yang Allah kasih. Berarti apa? Dalamnya gimana? Secara otomatis. Secara otomatis luar dalamnya hancur. Karena batunya saking panasnya, padahal penduduk neraka itu badannya kan nggak kecil ya. Kita pernah bahas kan, 1 gigi gramnya sebesarnya seberapa? 1 gunung Uhud. Tebal kulitnya berapa? 3 hari perjalanan. Tapi batu yang sangat bakar ini itu bisa jebolin organ dalam sampai kemudian punggung tembus depan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Dan tubuhnya gimana? Kata Rasulullah, yatazalzal. Tahu yatazalzal? Goncang. Dia ngerasain itu sambil jerit, sambil goyang semua badannya. Kayak orang disiksa pelan-pelan kemudian mereka teriak badannya kejang gimana? Ya sudah kayak gitu. Itu reaksi orang ketika kemudian dibakar dan diletakkan batu itu. Kejang mereka. Kita ngelihat orang kejang aja ketakutan kan. Nah ini di saat itu mereka kejang-kejang gara-gara apa? Gara-gara Allah bakar badannya sampai ke dalam tembus. Nah, adab batin, ada 13 adab batin. Antum bisa bayangin, semua menghinakan habis. Ya, yang pertama, malaikat penjaga neraka itu akan mencaci terus-menerus penduduk neraka. Jadi mereka kena adab sambil dicaci maki. Ya ikhwah, kita dicaci maki sekali sama orang tuh rasanya gimana? Sampai rumah pulang masih kepikiran, betul apa enggak? Kata-katanya kayak lengket di kepala, betul kan? Dan kita ngerasa sakit luar biasa. Lah ini dicaci maki, di posisi sama Allah dihinakan dengan adab, tambahin caci maki. Dan sengaja Allah perintahkan itu supaya menghancurkan hatinya, biar hatinya juga kena adab dan gak berhenti. Jadi semua sisi badannya manapun yang mereka rasakan, sampai kelasnya hati sekalipun dibuat sama Allah gak istirahat. Sebagaimana ya dikatakan dalam surat Az-Zumar, ya, mereka ditanya, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza.
Apakah enggak datang peringatan? Ya, enggak datang rasul-rasul di hadapanmu dan membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan hari ini. Apa kata mereka? Qalu bala. Kemudian dikatakan walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Maka kemudian tetapi telah pasti berlaku ketetapan adab terhadap orang kafir. Kenapa malaikat tanya ini? Biar mereka tambah ingat, tambah nyesal. Kebayang ya ikhwah, apa enggak datang peringatan? Mereka mengatakan tentu ingat peringatannya itu buat mereka jadi sesek. Kenapa? Karena di saat itu mereka melupakan dan mendustakan. Jelas? Bukan sekedar itu aja. Yang kedua adalah para penghuni neraka kelak akan minta tolong, berteriak dan minta dikasihani. Tapi dibiarin sama malaikat, sengaja dibiarin, tambah disyukurin malahan. Allah mengatakan wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam bad'u rabbakum yukhaffifa 'anna yawman minal adab. Dan orang-orang di neraka jahanam itu ya mengatakan kepada penjaganya, berdoalah engkau, mintalah kepada Tuhanmu supaya meringankan adab kami sehari saja. Apa kata mereka? Mereka mengatakan awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah enggak datang kepada kalian utusan-utusan Allah dengan membawa peringatan-peringatan, keterangan-keterangan? Mereka mengatakan qalu bala, tentu. Maka kata malaikat qalu fad'u, maka berdoalah kalian. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, karena doanya orang kafir itu sia-sia. Malaikat balas apa? Ya udah, minta aja. Permintaan kalian percuma. Ini mereka tolong minta dikasihani. Doa aja, doa. Gimana rasanya? Ya. Bahkan ya ikhwah, masyaallah Ustaz. Ya. Mereka mengatakan enggak berhenti sampai di situ. Wa naudau ya malik liqdi alaina rabbak. Mereka menyeru kepada penjaga neraka yang disebut dengan malaikat Malik untuk mematikan kami. Apa kata malaikat Malik? Mengatakan qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi lakarihun. Dikatakan apa? Sesungguhnya tinggallah engkau di dalam neraka. Sesungguhnya kami telah membawa apa? Membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kamu benci pada kebenaran itu, benci. Sudah tinggal aja, udah tinggal. Kenapa? Maka disinilah mereka luar biasanya sakit, minta dikasihani, nggak didengar. Nah, kemudian ngomong kepada malaikat Malik untuk kemudian dimatikan saja, sudah mati aja mati. Dan mereka, maka dikatakan tinggal aja udah. Sudah datang peringatan tapi kalian bencinya, buat apa? Ya. Maka mereka kemudian menjawab apa? Mereka dengan muka ya yang begitu sedih luar biasa. Maka mereka menyalahkan dirinya dengan luar biasa. Orang kalau sudah nyalahin diri rasanya gimana? Di saat itu mereka menyalahkan diri dengan mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami ini mendengar atau memikirkan peringatan, maka kami enggak bakal masuk sini. Dirinya yang disalahkan. Coba dulu kami ini dengar, mau nurut, tapi terlambat. Inilah bagaimana yang disebut dengan sabar enggak ada manfaat. Paham ya ikhwah? Kalau sekarang orang bilang sabar enggak manfaat, siapa bilang? Kenapa? Karena dijelaskan seperti ini. Penduduk neraka
Ya, Allah katakan sama saja bagi kalian sabar atau tidak, ya, maka nggak bermanfaat. Kenapa nggak bermanfaat? Karena orang kalau sudah sabar menghadapi masalah, dia yakin ada ujungnya, betul nggak? Sedangkan adab neraka ada ujungnya. Ya. Itulah yang buat mereka kemudian nyesel. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika mereka mencaci maki dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat dalilnya. Kemudian yang berikutnya, adab hati yang ketiga adalah mereka disiksa sambil dicela, dicambuk, diadab sambil dihina, barengan. Ya, dikatakan apa? Duk innaka antal azizul karim. Kemudian sambil dikatakan juga inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ya, sesungguhnya inilah adab yang dahulu kamu ragukan. Disiksa, dicambuk sambil dikatakan seperti itu ya. Dan itu bersamaan. Kemudian adab yang berikutnya adalah di mana wajah mereka diseret. Wajah ini kan kemuliaan sama Allah. Yang diseret, yang disiksa, apa yang dihormati semuanya. Bahkan antum tahu nggak? Kita pernah bahas kayaknya. Ketika hari dibangkitkan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seseorang yang dibangkitkan dalam posisi wajahnya di bawah? Tahu maksudnya? Nanti penduduk orang-orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu posisi kepala di bawah, kaki di atas. Kok bisa? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia bisa berjalan dengan dua kakinya? Maka Allah bisa menjadikan seseorang bisa berjalan di atas wajahnya, di atas wajahnya. Orang dibangkitkan aja sudah dihinakan dalam posisi wajahnya ditaruh di bawah. Jadi mereka jalan pakai wajah. Kebayang enggak? Itu posisi dibangkitkan, belum di neraka. Maka di neraka apa yang terjadi? Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duku massas saqar. Dikatakan pada hari mereka itu diseret wajahnya, ya, ke neraka. Sambil dikatakan rasakanlah massa itu apa? Sentuhan api neraka. Sambil apa? Diseret bahwa ini apa nih? Api kan? Diseret gini, seret. Itu caranya ngadep. Nah, kemudian setelah itu mereka ditarik kaki sama ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya tarik cengkih gini. Ya ikhwah, ubun-ubun kalau ditarik gimana rasanya? Nah, itu yang terjadi. Ya. Dikatakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa itu dikenal dengan tanda-tandanya. Mereka dipegang apa? Ubun-ubunnya dan kaki-kakinya. Ya. Sehingga buat apa? Buat didorong dan dijeburin ke neraka. Jadi apa? Kakinya diambil, diapain? Diseret. Ubun-ubunnya ditarik. Paham ya? Ini ubun-ubun ditarik rambutnya gini, diseret, ayo dicemplungin ke neraka. Caranya kayak gitu. Bukan kemudian ada juga yang didorong. Tapi pertanyaannya, orang didorong ke neraka tuh mau nggak sih? Nah, Allah gambarkan cara dorongnya gimana. Ini dia. Allah SWT mengatakan, yauma yud'auna ila jahannama da'a. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Allah mengatakan dalam surat At-Tur ayat 13 sampai 14, pada hari mereka didorong ke neraka jahanam da'a. Tahu da'a? Da'a ini dalam tafsir didorong dengan kuat. Jadi istilahnya mereka tuh nolak. Tapi terus sampai nyemplung. Mereka berkata, saya nggak mau. Terus diginiin sama malaikat. Kalau sudah malaikat yang gini, kepental mereka. Bangun lagi, sikat lagi, sampai nyemplung. Itu caranya. Karena nggak ada satu orang pun
yang mau, maka malaikat mendorong dengan kuat. Ya. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, murka Allah Azza wa Jalla kepada penduduk neraka, maka Allah meninggalkan serta melupakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kebayang ya ikhwah, cara Allah ngelupain penduduk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, meremehkan janji Allah. Berupa apa? Ibadah dan yang lainnya. Ya. Apa yang terjadi? Orang main sumpah palsu. Paham ya? Orang-orang yang model seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan cara apa? Mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Satu. Jelas, tidak diajak bicara. Dua, tidak diperhatikan dari kiamat. Tiga, tidak dibersihkan dari dosanya. Empat, lima, mereka mendapatkan adab yang pedih. Sikap Allah Azza wa Jalla terhadap penduduk neraka, 5 hal langsung. Nggak dapat pahala, ya, nggak diajak bicara. Padahal mereka butuh pertolongan nggak? Iya. Tapi Allah nggak mau ajak bicara. Ya. Nggak diperhatikan sama sekali. Padahal mereka perhatian kan. Kemudian tidak dibersihkan dosanya dan mendapatkan azab yang pedih. Inilah bagaimana kondisi ketika seseorang, ya, Allah Subhanahu wa taala cuekin mereka. Diemin, sakitnya luar biasa. Ya. Kemudian yang keenam adalah ditampakkan dosa-dosa mereka di hadapan para makhluk Allah Azza wa Jalla, yang dari pertama sampai kiamat semuanya ngelihat dosa mereka, dihinakan habis, dibuka aibnya depan orang semuanya. Bukan depan orang loh, depan manusia, dari pertama manusia sampai terakhir manusia. Siapa yang nggak malu? Hah? Aib kita ketahuan sekampung aja kita rasanya beban mentalnya berat, betul nggak? Ini ketahuan seluruh manusia. Bagaimana Allah mengatakan yauma tublas sarair. Nih, sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hari yang mereka ditampakkan sarair itu rahasia. Hal-hal yang disembunyikan itu ditampakkan jelas. Ya, mereka tidak ada kekuatan dan tidak ada yang nolong sama sekali. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tubla itu ditampakkan sama Allah, rahasianya hidupnya, rahasia bagaimana kejahatannya. Kita subhanallah ya ikhwah, kenapa orang kelihatannya di depan orang baik, betul nggak? Tapi di saat itu aibnya dibuka lebar dia lebar. Dan begitu Allah yang buka, maka Allah nggak tanggung-tanggung bukanya, nggak sedikit, semua dikasih tahu. Kemudian juga di antara doa orang-orang yang beriman dengan mengatakan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tahu maksudnya ahzaita? Hah? Orang-orang mukmin itu kan tahu benar. Ya Allah, sesungguhnya yang engkau masukkan ke dalam neraka pasti dihinakan, pasti.
dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong sama sekali. Maka setiap yang masuk neraka dihinakan, setiap. Maka inilah gambarannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terhina, yang sakit yang mana? Hatinya. Itu bagaimana cara Allah nyiksa. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun. Takut soalnya. Karena ini menunjukkan ketika manusia dibangkitkan itu ada orang-orang yang kemudian Allah hinakan. Ya, maka Nabi Ibrahim, kelasnya Nabi Ibrahim loh, berdoa sama Allah dengan doa yang seperti ini. Padahal kurang apa coba? Nabi Ibrahim itu ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu, bukan kalau kita bilang bertauhidnya luar biasa dan gak pernah syirik seumur hidup. Seumur hidup gak pernah syirik. Bahkan Rasulullah disuruh ya niru bagaimana bertauhidnya Nabi Ibrahim. Disuruh nyontoh. Ya, Nabi yang paling mulia disuruh nyontoh Nabi Ibrahim. Jelas? Makanya inilah yang terjadi. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim dikatakan likulli ghadir. Tahu ghadir? Ghadir ini kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Pengkhianat. Kapan nih terjadi? Pada waktu dibangkitkan, liwa. Di setiap pengkhianat itu punya bendera, tulisannya pengkhianat. Itu dipegang, ya. Sambil apa? Semua orang yang di padang mahsyar ngelihat. Itu belum masuk neraka, mereka sudah dihinakan seperti itu. Ya. Kemudian, ya, yurfa'u lahu biqadri qadrihi. Ya. Dan benderanya itu dikibarkan tinggi-tinggi sesuai dengan pengkhianatannya. Semakin khianat semakin tinggi. Kalau dia pengkhianat luar biasa besarnya, maka tinggi luar biasa, manusia bisa ngelihat semua. Kebayang bagaimana cara Allah hinain. Itu di padang mahsyar, bukan di neraka. Allah sudah kasih model kayak gitu. Ya. Dikatakan pengkhianat yang paling besar siapa? Pengkhianat yang paling besar siapa? Penguasa. Jadi kalau dia mimpin berkhianat itu paling tinggi benderanya. Karena Rasulullah mengatakan wala ghadir a'damu ghadra min amir ammah. Ya, tidak ada pengkhianat yang paling besar khianatnya daripada pemimpin masyarakat secara umum. Ya kelasnya tahu sendirilah. Maka inilah nanti nggak tahu-tahu ya ikhwan. La haula wala quwwata illa billah. Penyesalan apa yang mereka berbuat di dunia. Nyesal kepada siapa? Dirinya sendiri. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, laftadat bihi wa asarrun nadama lamma ra'awul azab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laftadat bihi. Tahu iftadat? Nebus dirinya. Mereka itu berpikir kalau dia bisa melakukan sesuatu maka dia akan nebus dirinya. Ya. Kemudian apa? Mereka asarru di sini dari kata sir, yaitu apa? Sembunyi, menyembunyikan apa? Penyesalannya. Setelah mereka melihat adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa andirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflati. Allah katakan wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berikanlah peringatan tentang hari penyesalan ketika mereka diputuskan perkaranya sedangkan mereka lalai. Ya, mereka tidak beriman. Ya ikhwah.
Saya gambarkan bagaimana penyesalan mereka. Antum tahu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala adab ketika mereka menyesal gara-gara apa? Mendustakan hari kiamat. Ini yang terjadi. Dan tafsirannya kalau kita baca mengerikan. Allah mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum. Lihat kisah ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya telah rugi orang-orang yang mendustakan ya pertemuan mereka dengan Allah. Sampai apa? Apabila kiamat datang, mereka secara tiba-tiba mereka mengatakan betapa besarnya nyesal kami. Kenapa? Sedangkan mereka dalam posisi lalai pada hari kiamat itu dan mereka memikul dosanya. Tahu yang dimaksud memikul dosanya? Sampai Allah mengatakan ala sa'a ma yazirun, betapa buruknya yang mereka pikul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim, ini baca baik-baik. Orang kafir ketika mereka dikeluarkan dari kuburnya datang kepada orang yang buruk ini tadi, orang yang wajahnya buruk, baunya busuk. Maka kemudian ditanya sama orang yang bangkit tadi, siapa kamu? Nyamperin orang itu, tahu nggak? Maka kemudian orang ini mengatakan yang buruk tadi, aku enggak, apakah engkau enggak mengenal saya? Kata orang buruk tadi. Maka kemudian dijawab sama orang kafir mengatakan, demi Allah tidak, hanya Allah yang membuat mukamu jadi buruk, ya, dan baumu jadi busuk, ya. Kemudian ditanya lagi, aku adalah amal perbuatanmu, seperti inilah keadaanmu waktu di dunia, kayak gini sekarang nih aku. Maka kata dia, ya, sekarang kemarilah, aku akan menaikimu sebagaimana dulu engkau menaikiku. Maka setelah itu dia pun menggendong dosanya kemana dia pergi. Tahu yang digendong wajahnya buruk, baunya busuk dan gak hilang dari dia. Jadi ketika di padang mahsyar digendong terus kemana-mana. Ini gambarannya dikatakan wahum yahmiluna auzarahum, mereka memikul dosanya. Bukan sekedar terhinakan, tapi tersiksa, baunya luar biasa. Ini cara Allah Subhanahu wa taala nyiksa mereka. Itu baru di mana? Di padang mahsyar. Jelas ya ikhwah? Ya. Ini dihinakan dengan cara seperti ini. Kemudian penduduk neraka itu adabnya bukan konstan. Saya pernah bahas ya, tapi tambah naik. Paham ya? Semakin hari semakin tambah. Jadi semakin lama semakin mengerikan, jauh dari yang pertama. Itu cara Allah menghadap. Ya. Makanya mereka mengatakan apa? Wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbak. Karena mereka sudah enggak tahan. Minta mati karena adabnya bukan seperti ini tapi naik terus. Itu cara Allah mengadab mereka. Maka mereka lebih memilih untuk mati. Makanya mereka meminta apa juga untuk diringankan adabnya. Mereka mengatakan yukhaffifa 'anna yawman minal adab, untuk meringankan adab kami sehari saja. Tahu maksudnya diringankan? Karena adab mereka semakin hari semakin tambah. Makanya mereka berteriak, kasih kami sehari saja, diringanin, nggak diberhentiin loh. Mereka tidak mengatakan memberhentikan adab kami sehari, tapi meringankan. Karena adabnya naik terus. Ya. Allah mengatakan juga faduku falan nazidakum illa adzaba. Allah katakan, maka rasakanlah, tidaklah kami menambah kepada kalian kecuali adab. Tambahin. Jelas? Jadi menunjukkan adab neraka ini.
Kemudian yang ke-9 adalah adab kekal. Ya ikhwah, kalau istilahnya kekal, kebayang rasanya nggak ada ujung sama sekali, selamanya. Makanya Allah menghina penduduk neraka dengan hinaan ini. Allah mengatakan sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita ini mau ngeluh atau sabar, ya, maka gak ada tempat buat melarikan diri. Kenapa? Karena bicara selamanya, pikirin selamanya. Jadi jangan anggap enteng. Makanya sampai ngomong apa? Mau teriak mau ndak, mau diem tetap percuma. Mereka hanya bisa jerit dan jerit. La haula wala quwata illa billah. Sampai Allah mengatakan islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah mengatakan masukkan ke dalam neraka. Sama saja bagi kamu bersabar atau enggak. Ya, sama aja. Sesungguhnya kamu hanya diberikan balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Sama saja. Sampai Allah katakan percuma. Silahkan sabar, karena sabarnya orang kafir sudah nggak ada manfaatnya sama sekali. Disinilah Allah menghinakan mereka dengan kata-kata apa? Silahkan sabar. Karena adab neraka adalah adab yang buat orang jadi putus asa. Putus asa. Mereka benar-benar putus asa dalam posisi ini. Terus gak berhenti ya ikhwan. Allah musta'an. Mereka yang lebih ngeri lagi apa? Dikumpulin sama berhalanya. Jadi berhalanya dimasukin sekalian. Disebelahin sama berhalanya. Berhala yang diminta-minta itu sama mereka dikumpulin bareng di neraka. Kenapa Allah buat seperti ini? Nih yang kalian minta tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dibuat hancur sampai kayak gitu. Ya, Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Jadi mereka itu dibakar bareng siapa? Bareng sama sembahannya. Jadi ketika mereka nyembah patung-patungnya didatengin, ditaruh barengan sebagai bahan bakarnya sekalian. Ya, maka kemudian Allah mengatakan kamu pasti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian iblis yang ditambah perih lagi, sakit luar biasa. Iblis nih yang diikutin, betul enggak? Yang dipertuhankan sama mereka. Iblis mengatakan wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa iblis ketika berkhutbah di neraka itu dari mimbar terbuat dari api semuanya. Dia mengatakan kepada seluruh makhluk, semua, mau dari jin sama manusia, karena disesatin semua dua jenis ini. Maka iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis mengatakan sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kalian janji yang benar, sedangkan aku menjanjikan kepada kalian dan aku mengingkarinya. Karena janji itu yang benar cuma satu. Betul apa enggak? Iblis membuat janji tandingan, tapi semuanya palsu. Kemudian iblis mengatakan lagi, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Aku itu tidak punya kekuasaan atas kalian. Aku cuma apa? Cuma ngajak kalian. Paham ya? Menyeru kepada kalian. Siapa yang memenuhi suruhannya? Kalian sendiri. Kalian sendiri yang nurut.
Aku cuman ngomong aja nyerutok. Kata iblis seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Maka iblis mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan diriku, salahin diri kalian sendiri. Istilahnya kenapa mau nurut? Ini orang nurutin iblis berpikir enak kayaknya betul. Begitu dilakuin bener ternyata nggak enak. Bahkan iblis salahin sendiri. Kenapa mau nurut? Kebayang ikhwah, gimana sakitnya? Kemudian kata iblis mengatakan lagi, wa ma antum bimusrihi, ya, kata iblis mengatakan ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kalian tidak bisa nolong aku nggak bisa nolong kalian. Ya, iblis mengatakan juga inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Iblis mengatakan sesungguhnya aku mengingkari terhadap apa yang kalian syirikkan kepadaku. Saya berlepas diri dari syiriknya kalian. Siapa yang disekutukan? Iblis. Iblisnya dimasukin sekalian sama Allah. Kemudian iblis berlepas diri. Saya nggak pernah benerin syirik kalian. Kebayang? Maka kemudian kata iblis, inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu pasti akan merasakan adab yang pedih. Maka percuma kalian mau teriak mau enggak bakal bisa keluar. Inilah bagaimana kondisinya mereka, nyesalnya luar biasa. Allah SWT. Kenapa? Di dalam tafsir ketika iblis mengatakan kata-kata perkara ini, karena pada waktu itu manusia sama manusia saling tuduh-tuduhan, paham? Mereka ngomong sama iblis. Begitu ngomong sama iblis, maka iblis jawab apa? Percuma, orang zalim itu gak bakal bisa keluar dari neraka. Bakal bisa. Tempatnya mereka di mana? Neraka. Kalian mau berantem mau enggak, tetap diadab. Gimana rasanya ya ikhwah? Ngikutin yang diikuti, berlepas diri. Rasain sendiri. Kita kadang-kadang ngikutin begitu kecil, salah, hancur. Kata yang nasihati kita di awal, ya rasain sendiri. Itu sakitnya luar biasa. Iya apa enggak? Nah ini sudah terlambat posisinya sambil digituin lagi. Gimana rasa sakitnya? Ya sudah. Kayak orang yang putus asa bunuh diri. Iblis ngasih inspirasi. Begitu bunuh diri ternyata benar janji Allah. Iblisnya mengatakan rasain sendiri. Maka mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari semua adab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuknya seumur hidup kita untuk selalu mendapatkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghinakan kita di hari kiamat. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah, serta memasukkannya ke dalam darun na'im. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.